Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Ama saudara. Informasi pertama kita awali dari Jakarta. Gelombang unjuk rasa massa terjadi di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Hingga Senin sore massa dengan tertib menyampaikan aspirasi mereka. Organisasi mahasiswa serta BEM mahasiswa dari beberapa universitas melangsungkan aksi demo dengan damai. Mahasiswa juga terus menyuarakan masa demo agar tidak terprovokasi dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. Polisi terlihat berjaga di kawasan aksi demonstrasi ini saudara. Sejumlah tuntutan disampaikan mahasiswa terkait dengan pengesahan RUU perampasan aset, reformasi Polri hingga pembebasan para demonstran yang ditahan polisi. GMNI ya, GMNI sama dari situ di Universitas Islam Jakarta kalau nggak salah. Dan sejauh ini juga kondusif, tidak ada unsur-unsur yang perlu dikhawatirkan dari aksi massa kali ini. Yang penting pemerintah kalau mau semua berjalan dengan baik, maka bekerjalah dengan baik. That's it. Kalau kita lihat update, ada beberapa kan yang sudah kita tahu tunjangan dibatalkan itu harus diawasi. Ada 17 plus 8 kalau nggak salah yang udah dirancang teman-teman dan nanti mungkin bisa ditanya ke Andovi atau ke beberapa teman-teman lain yang itu poin-poin intinya. Intinya kayak gini, kita perlu reformasi besar-besaran. Sementara itu saudara, di Bandung, Jawa Barat, massa aksi meminta Polri mengusut tuntas tindakan represif dan kasus meninggalnya sopir ojol Afan Kurniawan. Selain itu, massa juga menuntut reformasi DPR RI usai kontroversi yang dilakukan anggotanya serta tunjangan yang fantastis. Massa juga mendesak pengesahan perampasan aset. Massa meminta DPRD Jawa Barat menemui massa dan menerima aspirasi mereka. Menanggapi aksi unjuk rasa di Yogyakarta, Ketua DPRD Yogyakarta menyatakan meminta penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan mengantisipasi adanya pihak yang yang tidak bertanggung jawab. Dan Nur Hadi juga menjelaskan bahwa hak warga untuk unjuk rasa dijamin dan berpesan untuk tidak mudah terprovokasi dari pihak luar. Usai menggelar aksi damai di depan gedung DPRD DIY, massa aksi rencananya akan kembali menggelar aksi di titik 0 km Yogyakarta. Kita tidak melarang orang demo, ya, tetapi jagalah aset ini sama-sama kita, apalagi warga Jogja. Kami adalah wakil rakyat, sehingga hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi pada kami pasti kami terima. Ya, kalau itu porsi kami kita jawab sendiri, kalau itu porsi Jakarta kita kirim ke Jakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta pemimpin di daerah mengedepankan rasa saat menghadapi demonstran. Menurut Sri Sultan, kepala daerah harus mengedepankan rasa dan bukan pikiran maupun tindakan. Sebelumnya saudara, Sultan menemui para pengunjuk rasa untuk bernegosiasi dengan massa di Mapolda DIY tanpa pengawalan. Hal ini pun menuai simpati dari banyak pihak. Kalau aspirasinya memang seperti itu, ya kita conditioningkan bagaimana sebaiknya pimpinan-pimpinan daerah ini bisa memberikan sosialisasi atau punya sikap-sikap yang memang adu rasa, tidak sekedar apa yang dia pikirkan, tapi apa yang harus dia rasakan. Aksi unjuk rasa juga digelar di depan gedung DPRD Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saling dorong massa dengan polisi tak bisa dihindari lantaran massa yang mencoba masuk ke dalam gedung DPRD. Gabungan dari mahasiswa dan warga sipil ini masih menyoroti soal tunjangan fantastis anggota DPR.
Pak, kasih jalan dong Pak. Di bawah baliho gada ini. Sekalilah bisa tegaskan aliansi ini melakukan orasi politik. Organisasi kampus dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Lampung. Massa tiba membawa berbagai bendera organisasi mahasiswa dan organisasi masyarakat serta melakukan orasi. Mereka mendesak DPRD Lampung maupun Gubernur Lampung menemui massa aksi. Selain memprotes tunjangan fantastis DPR, massa juga menuntut pengesahan undang-undang perampasan aset. Saudara, kita pantau situasi terkini jalannya unjuk rasa di sejumlah titik ada di gedung DPR RI Senayan Jakarta dengan jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juga juru kamera Gahniar. Serta di Yogyakarta sudah ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Kita akan sapa Ariel di gedung DPR. Ada Ariel, bagaimana situasi terkini dan pengamanan yang dilakukan terkait aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Ariel? Sekali lagi mumpung di depan TNI, rakyat. Ya, Sinti, saudara, saat ini di depan gedung DPR RI, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, mahasiswa masih melakukan unjuk rasa atau demo yang dimana dengan tuntutan salah satunya adalah terkait dengan RUU perampasan aset yang sangat ditekankan, dan selain itu juga terlebih dengan pengawasan dengan tunjangan DPR RI yang masih menjadi tuntutan hingga saat ini. Dan selain itu juga memang jika dilihat dari situasi saat ini masih kondusif di depan gedung DPR RI, yang dimana juga untuk arus lalu lintas sendiri untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 ini masih bisa melintasi dari Jalan Gatot Subroto baik dari jalan tol ataupun jalan non tolnya. Dan selain itu juga untuk petugas yang hadir berjaga ini diturunkan sebanyak sekitar 5.000 petugas yang diturunkan gabungan dari TNI dan Polri yang berada di depan gedung DPR RI dan sekitarnya. Selain itu juga dikatakan untuk arus lalu lintas ini akan dilakukan secara situasional melihat dari adanya situasi hingga saat ini. Namun memang jika saat ini masih dipastikan situasi depan gedung DPR RI masih terpantau normal. Dan selain itu juga tidak hanya dari mahasiswa saja yang hadir, Cynthia. Tadi saya sempat melihat adanya dari public figure hingga influencer juga ikut hadir, yang dimana mereka juga ikut menyuarakan terkait dengan tuntutan-tuntutan yang terjadi hingga saat ini kepada DPR RI. Dan ini merupakan juga dimana dari aksi yang berlanjut daripada aksi sebelum-sebelumnya. Cynthia. Ya, Eril, lalu bagaimana dengan rekayasa lalu lintas di depan gedung DPR RI, Eril? Teman-teman tahu. Ya, Cynthia dan saudara, informasi yang kami terima memang untuk rekayasa lalu lintas yang dilakukan di depan gedung DPR RI ini hingga saat ini masih dilakukan secara situasional. Karena melihat dari situasi masih kondusif hingga saat ini, sehingga kendaraan roda 2 ataupun roda 4 masih bisa melewati dari Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR MPR RI. Namun memang dihimbau, dari polisi mengatakan bahwa dihimbau dari masyarakat untuk mencari jalur alternatif lain, mengingat karena memang hingga saat ini di depan gedung DPR MPR RI masih cukup banyak dihadiri dari mahasiswa yang melakukan demo pada hari ini. Namun memang jika dilihat situasi hingga saat ini masih terpantau kondusif, Cynthia. Ya, apakah ada informasi perwakilan dari anggota DPR RI yang bersedia untuk menemui massa aksi? Tahu nggak kenapa DPR jadi kebal? Karena mereka adalah satu kesatuan. Ya, Cynthia, hingga saat ini kami masih belum menerima terkait adanya perwakilan dari DPR RI untuk menemui dari massa aksi. Namun memang dari sejumlah mahasiswa masih menyuarakan aspirasi mereka, yang dimana memang sebelumnya mereka sudah datang sejak pagi hari hingga sore hari ini, Cynthia. Yang dimana tuntutan tersebut yang paling terdengar saat ini saya berada di gedung DPR RI adalah terkait dengan kekerasan Polri yang sangat disorot oleh mahasiswa saat ini. Selain itu juga dikatakan tidak hanya itu, terkait dengan tunjangan DPR RI yang akan terus dikawal dari mahasiswa dan masyarakat yang melakukan aksi pada hari ini. Cynthia. Lalu bagaimana dengan pengamanan? Apakah pengamanan masih dilakukan oleh pihak dari kepolisian ataupun TNI, atau seperti apa pengamanan di sana?
Ya, Cynthia dan saudara, jika saya melihat hingga saat ini, baik dari polisi, kemudian TNI pun sudah berada di depan gedung DPR MPR RI yang dimana untuk melakukan pengamanan. Nah, informasi yang kami terima yaitu sekiranya yaitu adalah sekitar 5.000 personil diturunkan di sekitar gedung DPR RI MPR RI yang dimana untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi para peserta demo pada yang berada di depan gedung DPR MPR RI, hingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mereka melalui depan gedung DPR ini bisa dengan nyaman dan bisa aktivitas seperti biasanya, Cynthia. Baik, kini kita bergeser ke Yogyakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Michael, bisa digambarkan seperti apa aksi unjuk rasa di Yogyakarta dan apa tuntutan dari masa aksi, Michael? Selamat petang Cynthia dan saudara. Unjuk rasa di Yogyakarta berlangsung dengan damai pada hari ini. Mereka memulai aksinya pada pukul 10 tadi dan mengakhirinya sekitar pukul 14.00. Mereka on time. Tepat pukul itu sesuai janji mereka membubarkan diri menuju ke kampusnya masing-masing karena memang masa aksi ini terdiri dari elemen-elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta dan juga tentunya ada gabungan masyarakat dan para pekerja buruh juga karyawan di seputaran Yogyakarta. Nah, kami mengulas sedikit jalannya aksi tadi, ya. Memang tanpa pengamanan polisi sama sekali, tidak ada polisi, tidak ada TNI, yang ada hanya security dari Universitas Gadjah Mada karena memang kawasan unjuk rasa berada di zona kampus UGM. Namun semua berjalan dengan lancar dan memang dari pihak koordinator aksi juga menurunkan tim pengamanan sendiri. Mereka berusaha mengamankan semua peserta yang berada di tempat ini, mengawasi jangan-jangan misalnya ada penyusup yang mencoba untuk memprovokasi massa sehingga kerusuhan seperti yang terjadi pada hari-hari kemarin kembali berulang. Dan syukur unjuk rasa damai berlangsung dengan baik di Yogyakarta pada hari ini. Nah, terkait tuntutan, sama dengan daerah-daerah lain, di mana pada tuntutan pertama mereka mengecam represivitas aparat yang membuat rekan-rekan mereka atau masyarakat menjadi korban, baik korban jiwa maupun korban luka. Seperti di Jakarta ada pengemudi ojek daring yang meninggal dunia, begitu juga di Yogyakarta ada mahasiswa yang menjadi korban dari unjuk rasa. Nah, mereka berharap kejadian itu tidak kembali terulang dan mahasiswa pun berjanji akan terus melakukan aksi damai dan sehingga tidak terjadi saling berbalas kekerasan. Nah, di poin-poin berikutnya mereka kembali kepada tuntutan reformasi kebijakan baik di tingkat DPR RI maupun juga di tingkat pemerintah. Jika di DPR RI ada reformasi kebijakan terkait tunjangan, di pemerintah mereka meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat atau tidak efisien di mata mereka, misalnya adanya efisiensi anggaran pendidikan sehingga mahasiswa menjadi sulit mendapatkan anggaran pendidikan. Kemudian makan bergizi gratis yang dianggap pemborosan juga perlu dikaji ulang. Nah, ada tuntutan-tuntutan lain, masih ada sederet yang lain, diantaranya Undang-Undang Perampasan Aset tentunya, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda Michael Aryawan langsung dari Yogyakarta. Dan sebelumnya sudah ada Eril Wiranata melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI. Terima kasih rekan-rekan, jaga keselamatan Anda. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi jam mewah merek Richard Mille milik Ahmad Sahroni yang sempat diambil akhirnya dikembalikan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Kapolda Metro Jaya telah menangkap 1.240 orang buntut dari kericuhan yang terjadi saat penyampaian aspirasi selama 1 minggu di wilayah Jakarta. Ribuan orang yang ditangkap kebanyakan berasal dari wilayah Banten dan juga Jawa Barat. Sementara itu, untuk tindakan perusakan dan penjarahan, polisi sedang mendalami
Polisi dan TNI berkomitmen akan menindak tegas oknum yang melakukan anarkis dan penjarahan di tengah aksi demonstrasi yang disuarakan oleh massa. Dan yang untuk melakukan aksi perusakan atau penjarahan, kami sudah mendeteksi. Ya. Sudah tinggal tunggu saja, ya, kita akan melakukan upaya tindakan tegas untuk penangkapan. Kalau menyampaikan pendapat, saran dan itu tentu akan sesuai dengan konstitusi, itu sesuai diatur dengan konstitusi. Namun ketika melakukan tindakan anarkis itu akan kita tindak tegas bersama kepolisian. Demikian, terima kasih. Saudara, warga mengembalikan jam mewah merek Richard Mille milik Ahmad Sahroni yang sempat diambil warga. Pengembalian jam tangan ini ke Ketua RW disaksikan sejumlah warga dan RT setempat. Beberapa hari lalu, rumah Sahroni didatangi warga di kawasan Tanjung Priok pada hari Sabtu lalu. Dilansir dari website resmi Richard Mille, jam tangan Sahroni dengan tipe 4001 McLaren Speedtail merupakan jam tangan edisi terbatas. Jam tangan yang hanya diproduksi 106 buah saja di dunia, dibanderol dengan harga $695.000 Amerika Serikat atau jika dirupiahkan sekitar 11 miliar rupiah. Menurut laman Chrono 24. Presiden Prabowo Subianto pun memerintahkan Polri untuk mengambil tindakan tegas jika terjadi perusakan dan penjarahan, baik terhadap fasilitas umum maupun individu. Prabowo menegaskan tindakan penjarahan dan perusakan fasilitas umum adalah pelanggaran umum. Penyampaian pendapat dijamin dan dihormati negara, namun harus dilakukan dengan damai. Negara akan hadir dan melindungi hak-hak rakyat. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Sementara itu, Saudara, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap kerugian materi dampak demonstrasi di Jakarta. Di antaranya ada 22 halte Transjakarta yang rusak, 6 diantaranya ludes terbakar. Kerusakan akibat demonstrasi tidak main-main. Kerugian akibat kerusakan infrastruktur MRT mencapai 3,3 miliar rupiah. Sementara itu, Transjakarta sebanyak 41,6 miliar rupiah. Sementara itu CCTV dan fasilitas pendukung lain kerugian mencapai 5,5 miliar rupiah. Hingga total kerugian, Saudara, mencapai 55 miliar rupiah. Infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada 55 miliar. Kita bahas soal instruksi Presiden soal penanganan demonstrasi, akan dilakukan penindakan tegas terhadap mereka yang melakukan penjarahan atau melakukan tindakan perusakan dalam aksi unjuk rasa. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Komisioner Kompolnas Mas Yusuf Warshim. Selamat petang, Mas Yusuf. Selamat petang, Bung Yasir. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Yang Anda baca dari instruksi ini seperti apa sehingga implementasinya dalam penerapan yang dilakukan oleh aparat keamanan ini tidak menjadi bola liar? Ya, tentu karena itu instruksi Presiden ya tentu harus dilaksanakan. Tapi kan soal tindakan tegas itu kan tidak titik, koma ya. Bila kita bahas jika melakukan pengrusakan, penjarahan, tentu karena secara konstitusional
tugas Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, tentu tindakan tegas itu dapat dipahami di dalam perspektif pelaksanaan tugas kepolisian itu. Di dalam hal perusakan, penjarahan kan itu dalam perspektif hukum itu tindak pidana. Maka kami sebagai pengawas fungsional kinerja kepolisian tentu memastikan bahwa ketika telah terjadi satu peristiwa pidana, pengerusakan, penjarahan, maka tentu langkah-langkah yang dilakukan juga harus konstitusional. Baik, ini termasuk mengawasi tindakan penjarahan maupun aksi anarkistis yang juga tengah berlangsung ya. Apakah dari Komisioner Kompolnas sendiri Anda sudah dapat informasi terkait dengan pengusutan soal penjarahan sejumlah rumah anggota DPR termasuk rumah dari Menteri? Ya, tadi saya melanjutkan, maka dalam hal ini konsep negara hukum yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tetap harus dijunjung tinggi. Rule of law harus dijunjung tinggi. Artinya ketika telah terjadi tindak pidana pengerusakan, penjarahan, maka tindakan tegas itu ya ada pada penegakan hukum. Nah, diusut secara hukum, tentu karena kita negara hukum, maka diusutlah itu, diadili. Yang mereka itu apabila nanti sudah ya proses awal kan kalau tindakan tegas itu secara hukum kan diamankan, dilakukan proses hukum penyidikan, di situ ada di dalamnya penangkapan. Jadi itu Bung Yasir, ada komanya jika telah terjadi pengerusakan, penjarahan itu ya peristiwa pidana. Termasuk Kompolnas mendorong ya bagaimana para pelaku penjarahan, perusakan fasilitas yang terjadi selama rangkaian unjuk rasa ini untuk tetap diproses hukum. Ya di dalam konteks tugas kepolisian kan itu penegakan hukum itu kan proses ya. Proses bahwa di dalam proses penegakan hukum itu kan ada sistem peradilan. Tidak dilakukan tindakan semena-mena. Itu yang tentu yang menjadi tugas kepolisian. Tapi kan sebelum ke sana, tugas kepolisian itu kan banyak, Bung Yasir. Ada preemptif, preventif. Nah, di dalam konteks itu kan perlu dilakukan pembinaan dan pencegahan. Nah, artinya pembinaan dan pencegahan ini untuk memulihkan situasi, mengendalikan keamanan dan ketertiban masyarakat secara kondusif sebelum ada peristiwa lain-lainnya yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, pemolisian untuk yang membina, mencegah itu tetap harus dilakukan. Nah, jadi instruksi presiden sekali lagi memang harus dilaksanakan, tapi presiden sesungguhnya telah memberikan satu rambu-rambu yang dimaksud itu ada apabila ada peristiwa yang disebut perusakan itu kan pidana, penjarahan itu pidana, maka sekali lagi kami tentu sebagai pengawas fungsional, fungsi penegakan hukum di dalam tindakan tegas itulah tentunya yang mewujud. Nah, proses hukum itulah yang mewujud, penegakan hukum itulah yang mewujud, artinya tidak ragu-ragu. Ya kalau namanya perusakan kan nggak perlu ragu-ragu bahwa itu peristiwa pidana yang itu harus diusut secara hukum. Itu Bung Yasir. Ya, kita sepakat di situ. Kemudian instruksi dari Presiden memberikan tindakan tegas ini, apa yang harus dilakukan oleh polisi dalam implementasinya? Karena dikhawatirkan instruksi ini malah menjadi bola liar begitu, diartikan yang berbeda-beda di massa, di publik, sehingga ini menjadi sebuah hal yang tidak baik. Nah, disitulah pentingnya Kompolnas sebagai pengawas. Tentu kami memastikan Polri tetap dalam posisi melaksanakan tugas pemolisian di dalam proses hukum terhadap peristiwa-peristiwa pidana yang itu disebut Presiden perusakan dan penjarahan, ya benar-benar dilakukan secara profesional, secara prosedural dan proporsional. Itu yang tentu yang kami pastikan, sehingga apa yang dilakukan oleh kepolisian itu tidak luput dari tugas polisi memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Jadi tentu tidak dipahami bahwa
itu dipahamkan secara tanpa batas, secara luas seluas-luasnya. Sekali lagi, apa yang dimaksud Presiden itu sebenarnya sudah memberikan satu batasan-batasan ketika terjadi satu peristiwa yang itu terjadi pelanggaran hukum, memang kan harus ditindak ya secara hukum, tidak dilakukan penindakan secara semena-mena, apalagi yang itu berkonotasi, bermuatan yang bisa dipersepsikan penyalahgunaan kewenangan. Itu yang kami terus pastikan sebagai pengawas fungsional menjalankan instruksi Presiden oleh Kepolisian Negara Indonesia, Bung Yasir. Jadi jelas ya, akan ditindak secara hukum untuk mereka yang melakukan penjarahan, aksi anarkistis ini yang jadi fokus ya. Kemudian Bang Yusuf, kalau kita lihat kan ada beberapa warga yang melakukan penjarahan kemarin sudah mengembalikan barang-barang jarahan mereka. Ini menurut Anda penanganannya akan seperti apa dari polisi? Ya, proses hukum kan namanya due process model. Kalau kita di dalam sistem peradilan pidana. Due proses model itu kan ada sebuah proses di mana terlapor ataupun pelaku, terduga pelanggar, tersangka juga itu punya hak-haknya. Artinya ketika itu telah dikembalikan, nah maka kan itu menjadi barang bukti. Itu kan menjadi barang bukti bahwa telah terjadi satu pencurian misalnya. Sekali lagi Bung Yasir, kami memastikan bahwa tindakan tegas sesuai dengan yang dimaksud oleh tugas kepolisian yang di dalamnya adalah penegakan hukum, di mana hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dan ujungnya adalah keadilan. Jadi proses hukum itu ya kita pastikan tidak semena-mena, apalagi penyalahgunaan kewenangan. Kami terus mendorong proses hukum itu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Itu Bung Yasir. Iya, itu yang kita dorong bersama ya, sehingga dalam pelaksanaannya pun akan sama-sama kita kawal begitu. Terima kasih Komisioner Kompolnas Bang Yusuf Warship telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Salam sehat semua. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota polisi yang menjadi korban luka dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di sejumlah tempat di Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota polisi yang menjadi korban luka dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di sejumlah tempat di Jakarta. Presiden menyebut ada 43 polisi yang terluka. Sebagian besar sudah pulang dan hanya tersisa 17 yang masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Prabowo mengatakan semua petugas yang dikerahkan mengamankan aksi unjuk rasa akan mendapat kenaikan pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Sementara itu, saudara, di Bandung, Jawa Barat, massa aksi meminta Polri mengusut tuntas tindakan represif dan kasus meninggalnya sopir ojol Afan Kurniawan. Selain itu, massa juga menuntut reformasi DPR RI usai kontroversi yang dilakukan anggotanya, serta tunjangan fantastis. Massa juga mendesak pengesahan perampasan aset. Untuk mengetahui situasi terkini di Bandung, Jawa Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Sunandar. Vida, seperti apa kondisi aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, Vida, sore hari ini?
Cynthia, aksi unjuk rasa tadi dimulai pada pukul 14.00 di mana masa aksi yang terdiri dari aliansi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi ekstra Universitas Sekota Bandung ini mulai memenuhi gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan semakin sore, Cynthia dan juga saudara, kami pantau ini masa aksi mulai berdatangan begitu ya, semakin ramai masa aksi yang kemudian terpusat atau berkumpul di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Tentunya yang dilakukan, Cynthia, seperti yang kami akan tunjukkan, yang ini adalah gambar terkini aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, tepatnya yang terjadi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Ini menyebabkan tentunya lalu lintas dari kendaraan-kendaraan yang akan melintas ke Jalan Diponegoro ini harus beralih begitu ya, melalui Jalan Majapahit menuju ke Jalan Surapati. Dan Cynthia, yang terus dilakukan sejak pada pukul 14.00 tadi ini adalah pembakaran ban yang tidak henti-hentinya dilakukan sembari orasi yang dilakukan oleh para perwakilan dari mahasiswa dari Universitas Sekota Bandung begitu ya. Tentunya yang digarisbawahi Cynthia dan juga saudara dari mahasiswa ini adalah aksi atau seruan aksi damai, di mana para mahasiswa ini memang akan atau memberikan tuntutan-tuntutan mereka di hadapan gedung Wakil Rakyat begitu ya, atau DPRD Provinsi Jawa Barat. Tentunya ada beberapa poin tuntutan, diantaranya ini adalah menuntut reformasi DPR Republik Indonesia dan juga DPRD yang ada di Indonesia. Selain menuntut reformasi DPRD, yang juga dituntut ini adalah pengesahan undang-undang perampasan aset bagi koruptor ini bisa disegerakan. Selanjutnya, Cynthia, pengusutan tuntas dan juga tanggung jawab dari Kapolri begitu ya, komitmen Kapolri untuk mengusut tuntas kematian dari driver ojek online begitu ya, Muhammad Afan. Ini juga menjadi tuntutan dari para mahasiswa yang melakukan aksinya di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat sore hari ini. Tentunya yang diharapkan ini dari masa aksi, tadi kami berbincang dengan koordinator masa aksi, berharap bahwa dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat atau perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat ini bisa bertemu langsung dengan mereka, berdialog untuk kemudian menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat, dalam hal ini adalah DPR RI. Dan selain tadi orasi-orasi pembakaran ban yang juga dilakukan, ini adalah penutupan pagar DPRD Provinsi Jawa Barat dengan sejumlah spanduk yang berisi tuntutan. Jadi di depan pagar begitu ya, gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini sudah tertutup habis oleh spanduk-spanduk yang dibawa oleh mahasiswa yang menjadi masa aksi sore hari ini, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Vida Alatas, langsung dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan, saudara. Di tengah rentetan aksi demonstrasi, Presiden Prabowo Subianto meminta TNI Polri menindak tegas tindakan pelanggaran hukum. Yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya
terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menilai, munculnya presiden bersama elit politik di tengah rentetan aksi demonstrasi menunjukkan komitmen elit menindaklanjuti persoalan yang jadi tuntutan massa. Sekuensnya pertama, presiden bersama semua elit politik, pimpinan elit politik, ya, dalam 8 partai politik dan pimpinan semua lembaga politik negara tadi ya yang hadir, MPR, DPR, DPD, ya, presiden sendiri, itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka bersatu dan mereka sudah sepakat untuk mengakui bahwa memang ada problem yang seperti suara masyarakat, dan itu mereka ingin mau melakukan tindak lanjut. Gitu. Nah, untuk tindak lanjut yang lebih konkret, itu kan itu oleh masyarakat, tidak hanya janji. Besarnya tunjangan anggota DPR di tengah kesulitan yang dihadapi masyarakat yang berujung pada aksi demonstrasi jadi gambaran matinya empati elit yang berujung pada amukan massa. Saudara, di tengah rentetan aksi demonstrasi, respon penanganan situasi disampaikan Presiden bersama pimpinan partai politik. Lebih lengkap kita bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno. Mas Adi, bagaimana Anda membaca sikap dan juga hasil dari pertemuan antara Presiden Prabowo kemarin dengan sejumlah pimpinan partai politik? Mas Adi. Ya, saya kira ada dua hal. Pertama, tentu sepertinya presiden, pemerintah itu butuh berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai politik yang lolos ke parlemen untuk mencari solusi dan feedback. Kira-kira apa langkah terbaik untuk menghadapi situasi yang berkembang belakangan ini yang saya kira gejolaknya cukup luar biasa. Kalau kita mau jujur, sebenarnya salah satu trigger dari gejolak ini semua kan tidak terlepas dari kader-kader partai politik, khususnya yang ada di DPR. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian kita menyaksikan secara terbuka ada sejumlah anggota DPR yang dinilai menjadi biang kegaduhan, menjadi biang kontroversi, itu kan dinonaktifkan oleh partai politik. Misalnya PAN itu menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, Nasdem juga menonaktifkan Syahroni dan Napa Urbah, termasuk juga misalnya Adik Kadir, juga dinonaktifkan oleh Golkar. Ini tentu perlu dikomunikasikan secara signifikan. Kalau kita mau jujur sebenarnya, ini kan sebagai upaya untuk memadamkan api yang selama ini menjadi titik trigger bagaimana resistensi dan protes itu bermunculan. Jadi tentu presiden itu berdiskusi dengan pimpinan partai sebagai solusi bagaimana ini bisa diantisipasi, yang salah satunya adalah menonaktifkan kader-kader partai yang nilai menjadi biang huru hara. Nah, yang kedua tentu kalau kita membaca statement dari presiden, saya kira ini sudah menjadi sesuatu yang clear dan ini secara berangsur situasi kan semakin kondusif. Misalnya presiden itu memerintahkan kepada aparat hukum, TNI dan polisi untuk menindak tegas para demonstran yang melakukan anarki, kemudian tindakan kekerasan, termasuk juga penjarahan. Penjarahan itu bukan hanya di rumah pribadi. Ya, setidaknya ada 7 poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terkait dengan hasil pertemuan dan juga arahannya. Tapi Mas Adi, yang menarik adalah salah satunya kehadiran Ketua Umum Partai Politik Bu Mega seperti itu. Bagaimana Anda membaca Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri turut hadir di situ, bahkan juga berdiri tepat di samping Presiden? Ya, saya kira memang secara prinsip Prabowo Subianto ingin menegaskan kepada publik bahwa semua elit-elit kunci termasuk ketua umum partai yang saat ini tidak berada di barisan pemerintah itu siap bekerja sama gotong royong untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Bahkan PDIP sekalipun yang tidak menjadi bagian dari kekuasaan ingin menjadi bagian dari menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Yang kedua, bagi saya secara prinsip Prabowo Subianto ingin kasih pesan bahwa PDIP yang saat ini berada di luar kekuasaan menjadi oposisi siap bekerja sama di tengah situasi kritis, di tengah situasi-situasi yang sedang bergejolak. Inilah yang saya kira sebagai pesan persatuan, sebagai pesan bagaimana konsolidasi elit-elit kunci di negara kita ini dijadikan sebagai sumber utama untuk mencari jalan keluar supaya krisis politik dan gejolak politik yang selama ini selesai itu bisa tuntas.
pesan politik terbesarnya adalah bagi siapapun yang mencoba untuk menciptakan kegaduhan, menciptakan kerusuhan, dan instabilitas politik di negara ini, maka akan berhadapan dengan elit-elit kunci yang memiliki akar dan kekuatan politik yang cukup konsolidatif, baik akar-akar politik yang ada di parlemen ataupun akar-akar politik yang ada di basis massa. Karena apapun judulnya, kita tahu partai politik ini adalah kader-kader mereka ada di parlemen, mulai dari DPR pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, dan partai juga punya jejaring dan kaki-kaki politik yang ada di grassroots. Jadi pesan konsolidasi dan kerjasama politik inilah ingin diberikan kepada pihak-pihak yang selama ini ingin membuat kegaduhan, ingin membuat huru-hara, membuat instabilitas yang tidak terkendali. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore ini. Terima kasih. Terima kasih Cynthia. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyebut anggota DPR yang dinonaktifkan masih menerima gaji. Saudara Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyebut anggota DPR yang dinonaktifkan masih menerima gaji. Said mengatakan berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang MD3, tidak ada istilah nonaktif. Namun dia menghormati keputusan partai yang menonaktifkan kadernya sebagai upaya meredam situasi. Dia menambahkan, mengacu pada peraturan tentang tata tertib DPR, anggota DPR yang diberhentikan sementara masih mendapat gaji. Sebelumnya saudara Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah buntut pernyataan kontroversial yang menyulut kritik publik. PAN menyusul dengan menonaktifkan Eko Patrio serta Uya Kuya. Sementara itu Golkar juga mengambil sikap dengan menonaktifkan kadernya sekaligus Wakil Ketua DPR Adis Kadir. Kan belum ada PA. Baik tatip maupun undang-undang MD3 memang tidak mengenal istilah nonaktif. Namun saya menghormati keputusan yang diambil oleh Nasdem, PAN, Golkar. Kalau dari sisi aspek itu, ya terima gaji. Secara teknis dan aturan. Iyalah. Dalamnya pada masyarakat. Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali. Meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya. Ramai-ramai meminta maaf atas kegaduhan akibat sikap dan ucapan yang dinilai telah menyinggung dan melukai hati rakyat. Tak lantas membuat anggota dewan luput dari sanksi. 5 anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan dan aksi kontroversial dinonaktifkan oleh partainya masing-masing. Partai Amanat Nasional nonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya sebagai anggota DPR. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di tanah air. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR. Hal yang sama juga dilakukan Partai Nasdem yang menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Langkah ini diambil karena keduanya dinilai telah mencederai perasaan rakyat dan menyimpang dari perjuangan partai. Hingga saat ini, Saroni sendiri belum menyampaikan permintaan maaf ke publik. Ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. DPP Partai Nasdem menonaktifkan saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Partai Golkar juga menonaktifkan Adis Kadir sebagai anggota DPR. Keputusan diambil menyusul pernyataan Adis Kadir soal tunjangan fantastis DPR dinilai tidak peka dan memantik amarah rakyat.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Setelah dinyatakan nonaktif melalui pimpinan partai politik, tidak otomatis mengubah status anggota DPR yang masih melekat. Karena dari sisi hukum, mereka tetap berstatus anggota DPR sampai adanya penggantian antar waktu yang bisa dilakukan setelah ada pemberhentian antar waktu yang disampaikan pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partai politik buntut pernyataan mereka yang dinilai kontroversial hingga melukai hati rakyat. Namun ternyata mereka yang dinonaktifkan itu nyatanya masih menerima gaji, saudara. Apakah langkah ini bisa meredam unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah? Kami membahasnya bersama dengan anggota Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini, dan juga anggota Majelis Partai Demokrat, Bang Syarif Hasan, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, ini langkah yang diambil oleh partai politik adalah menonaktifkan anggota DPR-nya. Kalau sesuai aturan itu seperti apa? Dan apakah ini menurut Anda sudah menjawab kritikan publik melalui gelombang unjuk rasa yang terjadi selama ini? Iya, terima kasih Kak Yasir ya. Nonaktif itu memang ada satu kali disebut di dalam Undang-Undang MD 3 kita, MPR, DPR, DPD, DPRD begitu ya. Tetapi konteks nonaktif itu hanya untuk pimpinan dan anggota MKD DPR yang diadukan dan menjadi teradu. Sedangkan dalam konteks anggota biasa itu tidak dikenal istilah nonaktif. Jadi nonaktif itu memang sama sekali tidak dikenal dalam peristilahan kedewanan begitu. Dalam konteks misalnya pemberhentian memang ada dikenal 3 hal. Yang pertama pemberhentian antar waktu, dan itu pemberhentian dilakukan karena mengundurkan diri, meninggal dunia atau diberhentikan. Itu diatur di pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD 3. Kemudian ada juga penggantian antar waktu. Nah, penggantian antar waktu ini adalah mengganti anggota DPR yang diberhentikan tadi dengan anggota DPR dari dapil yang sama, yang berasal dari partai yang sama, yang memperoleh suara terbanyak berikutnya begitu. Dan yang ketiga juga dikenal istilah pemberhentian sementara. Nah, tetapi pemberhentian sementara ini hanya untuk anggota dewan yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana. Jadi kalau bagi saya istilah nonaktif itu merupakan keputusan politik internal partai yang tidak berkaitan dengan status formal kedewanan begitu ya. Itu kebijakan disiplin partai. Tetapi apakah kemudian mereka menjadi kehilangan status keanggotaan dewannya? Menjadi tidak. Karena kehilangan keanggotaan kedewanan itu hanya bisa kalau dia mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal dunia. Nah, situasi itu kan tidak terjadi pada orang-orang yang disebutkan tadi, baik dari Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, ataupun Partai Golkar. Jadi yang kita tunggu adalah apa yang dimaksud dengan nonaktif itu bergantung tindak lanjut dari masing-masing partai. Kalau masing-masing partai itu ingin mengganti misalnya, itu statusnya artinya dia diberhentikan oleh partai sebagai anggota dewan, dan itu ada prosedurnya. Pimpinan partai harus mengusulkan kepada pimpinan DPR, nanti pimpinan DPR mengkonfirmasi kepada KPU bahwa ada yang diberhentikan oleh partai dan akan bertanya siapa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Jadi prosedur formalnya seperti itu. Mbak Titi, berarti dengan kata lain ini bisa dikatakan partai politik ini main aman aja begitu ya, menonaktifkan untuk sementara meredam? Ya, bisa dibilang begitu, karena ini ansih menjadi kebijakan internal partai. Kita harus cek nih sama Pak Syarif dan kawan-kawan misalnya, di pimpinan DPR itu apakah sudah ada pengusulan pemberhentian anggota yang bersangkutan oleh pimpinan partai, karena yang mengusulkan itu adalah pimpinan partai kepada pimpinan DPR. Baik, tahan di situ dulu ya Mbak Titi ya. Kita langsung ke Bang Syarif. Bang Syarif, kenapa akhirnya menurut Anda dari sisi politik deh ini, kenapa akhirnya partai politik ini mengambil langkah menonaktifkan? Ya, pertama tentunya partai politik ini kan
menempatkan kader-kadernya yang berhasil masuk DPR itu kan adalah representasi dari daripada partai politik. Nah, sekalipun di dalam proses pemilihannya itu komunikasi antara calon yang bersangkutan dengan masyarakat. Nah, dan harus diingat bahwa sebenarnya secara de jure bahwa keberadaan anggota DPR itu adalah merupakan representasi juga dari partai. Jadi kalau partai mengambil suatu kebijakan untuk menonaktifkan, saya pikir ini adalah langkah politis. Tetapi sekali lagi langkah politis ini tidak berdampak kepada keberadaan para anggota tersebut. Satu hal yang patut untuk dicermati bahwa persyaratan untuk menjadi penggantian antar waktu itu ada 3 hal. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Titi. Nah, kuncinya adalah sebenarnya kalau seandainya anggota DPR itu tidak mau mengundurkan diri, maka itu sampai kapanpun tidak akan bisa dilakukan PAW. Nah, kasus ini pernah terjadi juga dulu pada saat pimpinan DPR akan dilakukan PAW sampai akhir masa sidang, masa waktunya itu juga tidak bisa dilaksanakan. Karena apa? Anggota tersebut tidak mau mengundurkan diri. Yang kedua adalah karena kebijakan partai itu tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penggantian antar waktu. Jadi pertama yang harus dilakukan setelah penonaktifan ini, kita harus melihat apakah ada surat pengunduran diri dari anggota DPR tersebut. Kalau itu tidak ada, maka persoalannya tidak akan berakhir. Persoalannya panjang. Nah, ini apakah ini juga Mas Harif, ini juga apakah juga dibahas kemarin antara Presiden Prabowo dengan sejumlah ketua umum partai politik terkait dengan akhirnya mengambil kesepakatan menonaktifkan? Kenapa tidak langsung meminta anggota dewan mereka, ya udah kalian telah mencederai rakyat, mundur aja deh. Tapi jangan dijawab dulu ya. Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan gantung saya ke Mas Syarif Hasan selaku Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurut Anda yang didiskusikan antara Presiden Prabowo dan ketua partai politik kemarin itu kenapa tidak langsung mengarah ke meminta anggota DPR yang menciderai hati rakyat ini untuk mengundurkan diri? Kenapa harus menonaktifkan? Ya, saya pikir itu kan yang sifatnya teknis tentunya diserahkan kepada partai-partai politik yang bersangkutan. Kan Presiden kan mengambil hanya kebijakan makro saja, ya kan? Menyangkut masalah teknisnya tentunya diserahkan kepada partai-partai politik yang bersangkutan dan prosedur bagaimana untuk dilakukan pergantian antar waktu. Saya pikir Presiden mengambil kebijakan tersebut sudah tepat, ya kan. Jadi tidak terlalu mendetail. Semuanya bisa diselesaikan oleh partai. Silahkan partai menyelesaikan. Saya pikir itu intinya. Baik, dan akhirnya keputusannya adalah menonaktifkan begitu ya. Sekarang kita fokus ke menonaktifkan, tidak ada opsi mengundurkan diri begitu. Kalau menurut Mbak Titi sendiri prosesnya akan sepanjang apa? Ya, sebenarnya kalau bagi saya yang paling krusial dan paling strategis itu adalah anggota dewan yang bermasalah atau problematik di mata masyarakat ini mengundurkan diri. Anda mendorong itu Anda mendorong agar mereka menyampaikan secara terbuka karena sudah mencederai hati rakyat untuk mengundurkan diri ya? Oh iya benar, karena kan dengan segala permintaan maaf yang sudah dilakukan, tindakan partai yang menonaktifkan, lalu efek ikutan yang terjadi, sebenarnya itu sudah menjadi dasar yang sangat kuat untuk mengambil tindakan elegan dan bermartabat, yaitu mengundurkan diri. Baik, ini akan membawa dampak marwah yang baik dan juga rekam jejak yang setidaknya menjaga kehormatan mereka secara personal dan juga bagi partai politiknya. Karena tradisi mengundurkan diri itu menjadi pembelajaran politik yang berharga untuk publik. Bahwa setiap perbuatan itu akan mendapatkan konsekuensi yang disadari secara personal. Itu adalah tanda-tanda integritas sebenarnya ya. Kalau kita lihat misalnya
banyak sekali rekaman yang mengatakan salah satu pemicu itu adalah kekecewaan masyarakat terhadap perilaku mereka dan juga bagaimana mereka menyikapi apa yang menjadi aspirasi dan perasaan rakyat. Kan sebenarnya mereka ini wakil rakyat, tapi ketika rakyatnya sudah merasa dicederai, dilukai, disakiti, esensi sebagai wakil rakyat itu sebenarnya sudah lepas. Dan dengan demikian sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah teladan. Bagaimana mereka merefleksikan kehadirannya itu dengan cara yang baik ke hadapan masyarakat kita. Dan ketimbang misalnya menggunakan istilah-istilah yang sangat politis dan lebih mengarah kepada disiplin partai daripada disiplin kedewanan, ya lebih baik si anggota dewan tersebut mengundurkan diri. Toh sekarang misalnya juga ada di luar negeri, tidak bisa dihubungi, tidak bisa berdialog. Jadi sudah terputus juga relasi aspirasi dan juga relasi konstituensinya dengan para wakil tersebut, begitu kira-kira. Baik, ya kita nantikan ya apakah ini anggota dewan yang sudah dinonaktifkan ini akhirnya memilih opsi seperti yang tadi dianjurkan oleh Mbak Titi Anggra ini, yaitu mengundurkan diri demi meredam gelombang unjuk rasa ini. Kita nantikan bersama ya. Terima kasih anggota Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggra ini dan juga anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Bang Syarif Hasan telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi. Propam Polri menyatakan menemukan unsur pidana atas kasus kematian Afan yang tertabrak kendaraan rantis Brimob. Sidang etik perdana akan digelar pada hari Rabu. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. 2 dari 7 anggota BRIMOB penabrak pengemudi ojek daring Afan Kurniawan ditetapkan telah melakukan pelanggaran berat. Ketujuh anggota BRIMOB tersebut kini masih dipatsuskan. Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Kepolisian Div Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto menyatakan Kompol K dan Bribka R yang merupakan sopir kendaraan taktis yang digunakan saat insiden diketahui melakukan pelanggaran berat dengan ancaman hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara 5 anggota lainnya yang merupakan penumpang dalam kendaraan rantis tersebut diketahui melakukan pelanggaran sedang. Agus menambahkan Selasa besok akan melakukan gelar perkara karena ditemukan adanya unsur pidana. Kategori pelanggaran berat dapat dituntut dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH ditemukan ada unsur, oleh karena itu unsur pidana. Oleh karena itu kita laksanakan gelar besok hari Selasa dengan mengundang seluruh komponen dari pengawas eksternal, ada Kompolnas, ada Komnas HAM, pengawas internalnya ada dari Itwasum dan ada Bareskrim termasuk Divkum. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas kembali meminta agar kasus tewasnya pengemudi ojek daring Afan Kurniawan yang ditabrak rantis Brimob segera diproses dengan cepat. Prabowo meminta agar pemeriksaan terhadap petugas yang melakukan kesalahan atau pelanggaran harus dilakukan secara transparan dan prosesnya dapat diikuti publik. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan korban yang ditimbulkan saat pengamanan demo menjadi tanggung jawab atasan dari aparat yang bertugas. Menurut Mahfud, seharusnya atasan dapat memberikan komando dengan cermat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Terkait aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan hingga memakan korban jiwa, Mahfud MD juga mengkritisi polisi dan rakyat kini menjadi korban. Padahal masalah utama yang berasal dari akumulasi kekecewaan rakyat seharusnya diselesaikan terlebih dahulu.
ini yang harus bertanggung jawab adalah atasan dalam memberi komando itu supaya cermat dari waktu ke waktu. Bentrokan antara rakyat melawan aparat, padahal aparat itu hanya menerima tugas, tidak ikut mengambil keputusan politik. Jadi korban. Polisi jadi korban, rakyat jadi korban. Oleh sebab itu ini harus diselesaikan. Masalah utamanya apa? Ya. Masalah utama yang kita lihat itu adalah akumulasi kekecewaan. Aksi unjuk rasa yang dipicu tunjangan fantastis DPR RI berujung pada tewasnya driver ojek daring Afan Kurniawan pada Kamis malam 28 Agustus lalu yang ditabrak kendaraan Rantis Brimob. Saat ini, 7 polisi yang berada dalam kendaraan Rantis penabrak Afan menjalani pemeriksaan Propam Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjenguk korban dampak aksi unjuk rasa di Jakarta. Informasi lengkapnya usai jeda. Kompas Petang kembali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjenguk korban dampak aksi unjuk rasa di Jakarta. Wapres menanyakan keadaan para korban dari anggota polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa. Selain menjenguk korban dari polisi, Wapres juga menjenguk korban luka dari masyarakat umum yang dirawat di Rumah Sakit Polri. Polda Sulawesi Selatan melakukan olah TKP di gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar dalam aksi unjuk rasa Jumat lalu. Tanda garis polisi dipasang hari ini, serta lokasi dijaga ketat agar proses olah TKP berjalan lancar. Polda Sulawesi Selatan bersama dengan tim Inafis dan Lafor Polda Sulsel turun ke lokasi gedung DPRD Kota Makassar untuk melakukan olah TKP. Sejumlah titik lokasi telah ditandai dengan nomor khusus termasuk benda tajam parang yang ditemukan di lokasi. Ini proses yang kita lakukan dan tentunya ini akan lebih memperjelas nanti apa yang terjadi di sini. Dan mohon dukungan dari masyarakat apa yang telah kita lakukan dan yang terpenting potensial suspek sudah ada. Ke depan mudah-mudahan semua ini kami bisa selesaikan sebaik-baiknya. Sorotan lain, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas selama sekitar 7 jam, Saudara. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan pada tahun 2024. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Yakut. Usai diperiksa, Saudara, Yakut mengatakan pemeriksaan hari ini untuk memperdalam keterangan yang sudah ia berikan sebelumnya. Kasus ini, Saudara, telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Meski demikian, sudah ada 3 orang yang dicegah keluar negeri oleh KPK. Mereka adalah ex-stafsus dari Yakut, kemudian Yakut, dan juga ada bos dari Maktur, yaitu Fuad Hasan. Pencegahan dilakukan karena keberadaan ketiganya di Indonesia dibutuhkan untuk penyidikan perkara tersebut. Ya, memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya, di penyelidikan. Jadi ada pendalaman. Ada berapa pertanyaan di dalam? Insya Allah kalau saya nggak salah ada 18. Ya materi sampaikan tanya ya tentu terkait dengan persoalan yang sedang Gus, soal aliran dugaan fee terkait pembagian kuota itu gimana, Gus? Tanyakan ke penyidik ya. Saudara, juru bicara KPK menemui warga Pati yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK. KPK merespon aspirasi warga Pati yang datang jauh-jauh ke gedung KPK Jakarta. Warga berharap KPK tidak masuk angin terhadap penyidikan kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo. Menanggapi hal ini, KPK bilang
penyidikan perkara masih berproses dan tidak berhenti. Jadi kami pastikan penyidikan perkara tersebut tidak berhenti, penyidikan perkara tersebut masih berproses. Dan kepada Bapak Ibu dan teman-temanku sekalian dari masyarakat Pati, jika ada informasi tambahan yang kiranya dapat menjadi pengayaan bagi KPK dalam penanganan perkara tersebut, tentu kami sangat terbuka. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Nene Ama. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.